Together forever Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Kepada kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, kami dari penyuluh agama non PNS Kecamatan Donomulyo yang dalam hal ini ditugaskan dalam bidang nafsa ataupun narkoba, sedikit kami akan menyampaikan beberapa hal tentang nafsa atau narkoba di dalam mengungkapkan dalil-dalil dari hadis Nabi ataupun ayat-ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW, larangan mengkonsumsi segala yang memabukkan. Nah, Rasulullah SAW angkuli muskirin mau mufattirin. Diceritakan dari Ummu Salamah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW melarang dari segala hal yang memabukkan dan mufattir. Mufattir artinya yang membuat lemah. Hadis riwayat Abu Dawud dalam sahihnya nomor 3686 dan Imam Ahmad nomor 6. Jika khamr itu haram, maka demikian pula dengan yang bersifat mufattir atau perkara yang melemahkan itu tadi, seperti narkoba. Kita ketahui narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Jadi narkotika yang seyogianya, yang seharusnya itu digunakan dalam dunia medis atau oleh ahlinya, itu tidak boleh digunakan secara umum atau tidak boleh digunakan oleh sembarang orang, karena hal itu dapat menyebabkan lemahnya syaraf-syaraf kita dan dapat merusak dari organ-organ tubuh kita. Kita tahu bahwa keberadaan syariah atau dalam maqasidus syariah yang diungkapkan oleh para ulama, yang antara lain Imam Al-Ghazali, itu adalah menjaga badan, menjaga hati atau menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan dan lain sebagainya. Itu sudah kita ungkap pada pertemuan yang lalu. Lah, kalau kita menggunakan mufattir atau sesuatu yang membuat kita lemah, yang membuat kita rusak, badan kita rusak dan berbahaya, membahayakan bagi diri kita sendiri, itu adalah jelas dilarang dan bertentangan dengan keberadaan syariah itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam hadis Nabi yang pertama ini jelas menyatakan bahwa hal itu adalah haram untuk dikonsumsi bagi orang-orang muslim. Yang kedua, larangan melakukan hal yang membinasakan diri. Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannama yataradda fiha khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man tahassa suman faqatala nafsahu fasummahu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man qatala nafsahu bi hadidatin fa hadidatuhu fi yadihi yatawajjahu fi batni fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka jahanam dalam keadaan menjatuhkan diri di gunung dalam neraka tersebut, kekal selama-lamanya. Barang siapa yang sengaja menenggak racun hingga mati, maka racun itu tetap di tangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada di tangannya
dan dia tusukkan ke perutnya di neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, hadis nomor 578. Hadis nomor 5778. Dan dari Imam Muslim dalam kitab sahihnya nomor 109. Dan hadis ini menunjukkan akan ancamannya amat keras bagi orang yang menyebabkan dirinya sendiri binasa. Mengkonsumsi narkoba tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan, karena narkoba hampir sama halnya dengan racun, sehingga hadis ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkoba. Ini yang kedua. Jadi jelas bahwa narkoba adalah golongan dari sesuatu yang membahayakan diri, yang artinya itu jelas diharamkan di dalam agama Islam. Yang ketiga, khamr, itu dari kata asal khomaro, ya, khomaro yahmaru khamron. Khamr itu artinya menutup, menghalangi, membatasi, menghilangkan, ya, bermakna itu. Khamr ini menutup akal. Wal khamru ma khamarul akla. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, khamr adalah segala sesuatu yang menutup akal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini pun juga jelas golongan khamr, bagian dari khamr, bagian dari narkoba, narkotika dan obat-obatan berbahaya, itu imbasnya ketika dikonsumsi, diminum, adalah menutup akal sehatnya. Lah kalau fungsinya dia itu menutup akal sehat, ya memang mengurangi rasa sakit, menghilangkan kesadarannya, itu berarti bagian dari khamr. Dan kalau bagian dari khamr berarti jelas keharamannya. Kemudian yang keempat, segala yang memabukkan adalah haram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syarabin askara fahuwa haram. Dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala minuman yang memabukkan adalah haram. Segala minuman yang memabukkan adalah haram. Minuman yang memabukkan adalah haram. Ini spesifik ya, kayak yang spesifik khusus, yang bentuknya itu minuman. Kita kembali pada deskripsi pengertian dari khamr itu tadi, bahwa khamr adalah sesuatu yang dapat menutup akal. Ya, memabukkan itu berarti sesuatu apapun bentuknya, baik itu cair ataupun padat ataupun gas, semuanya bagian dari khamr. Dan khamr itu hukumnya haram bagi orang Islam. Bagi orang Islam. Jadi kalau kita ingin mengikuti syariat, mengikuti agama kita dengan baik, maka hal-hal itu harus kita jaga. Jangan sampai kita sentuh, jangan sampai kita konsumsi. Kullu muskirin haramun ma askara katsiratun faqalilu haramun. Kemudian setiap atau segala macam yang dapat memabukkan, Rasulullah bersabda, segala yang memabukkan banyaknya dan sedikitnya adalah haram. Jadi kalau banyaknya itu memabukkan dan haram hukumnya, sedikitnya pun juga haram untuk dikonsumsi. Lalu bagaimana kalau penggunaan secara medis? Kan ya memang itu sesuai dosisnya, kan gitu. Apakah itu tetap haram? Karena tidak ada hal lain yang dapat mengganti posisi dari sesuatu tersebut. Membius misalkan, orang yang dibius itu kan jelas pakai narkotika, jelas pakai barang-barang yang itu. Tapi itu kan sesuai dengan dosis tubuh yang akan dilakukan pengobatan. Itu dilakukan memang demi kesehatan.
Kan tidak terus-menerus, hanya sekali itu saja. Dan itu memang bagian dari darurat dan dalam pengobatan. Untuk pembahasan itu di dalam fikih nanti banyak sekali ada pembahasan penggunaan hal yang haram untuk dikonsumsi, untuk dilakukan, tapi dilakukan dalam keadaan darurat. Nah, berikutnya kita tetap fokus pada narkoba itu tadi. Bukan termasuk mukmin ketika meminum khamr. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wala yashrabul khamra khina yashrabu wa huwa mu'minun." Tidaklah seseorang yang minum khamr sementara ketika meminumnya dia sebagai seorang mukmin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi boleh jadi orang yang ketika minum khamr itu dia dalam keadaan Islam saat itu, tapi ketika dia sudah melakukan itu maka status dari mukminnya di dalam hatinya itu hilang. Jadi sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, tidak akan berkumpul dalam satu hati di mana keimanan dan kemaksiatan. Jadi ketika dia bermaksiat, imannya hilang saat itu. Dan ketika dia mukmin benar-benar melakukannya, maka dia bisa menghindari dari kemaksiatan itu, menghindarkan diri dari kemaksiatan. Nah, kemudian khamr adalah kunci dari segala keburukan. An Nabi Darda qala Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam la tashrabul khamra fa innahu la tashrab al khamra fa innaha miftahu kulli syarrin. Dari Abu Darda dia berkata, kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku, jangan engkau minum khamr karena ia adalah kunci semua keburukan. Kita tahu bahwa ketika seseorang meminum khamr dan dia sudah mabuk, maka akal sehatnya, akal warasnya itu akan hilang dan dia dapat melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang di luar norma-norma kehidupan bermasyarakat. Dia bisa melakukan hal-hal yang lebih berbahaya. Itu karena akal sehatnya hilang, akal warasnya hilang. Yang berikutnya terakhir, 10 orang terlaknat sebab khamr. Ya. An Anas bin Malik qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyaratan asiraha wa mu'tasiraha wa syaribaha wa hamilaha wal mahmulatu ilaihi wa saqiha wa ba'iha wa akila thamaniha wal musyarilaha wal musyarahulah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat 10 golongan dengan sebab adanya khamr. Orang yang pertama adalah yang memerasnya, artinya yang produksi pertama kali. Kemudian orang yang minta diperaskan, jadi dia pasca produksi, pasca pemerasan, mungkin pada proses tahap kedua. Orang yang meminumnya, yang ketiga orang yang meminumnya. Keempat orang yang membawanya. Ini biasa yang angkutan atau apapun, itu bagian yang termasuk ya. Orang yang minta diantarkan, tukang antar minta kepada orang yang antar, pemesan. Orang yang menuangkannya, ini yang menjual juga ya. Orang yang menjualnya, oh jelas ini orang yang menjualnya ada. Yang menuangkannya, walaupun dia tidak minum, dia tidak membeli, dia tidak menjualnya, tapi ikut membantu menuangkannya. Orang yang makan hasil penjualannya, dari hasil dari menjual khamr itu tadi. Orang yang membelinya dan orang yang minta dibelikan. Ini orang yang minta dibelikan ataupun orang yang membelinya itu sebenarnya mereka nggak ikut minum, tapi dia kebagian. Mereka kebagian dari laknat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sebab adanya khamr itu tadi.
Nah, kalau seandainya ada orang yang minum, yang mabuk di pinggir jalan, insya Allah di daerah kita ini tidak ada, mudah-mudahan tidak ada. Jadi ketika kita lewat, kemudian kita ngasih duit, apa boleh? Boleh, dengan harapan uang yang halal ini mudah-mudahan mendatangkan hidayah Allah kepada mereka untuk tidak lagi minum. Kalau kita larang ya pasti jelas bentrok, rame. Nah, itu kita dakwahnya dengan cara yang baik, yaitu tadi kasih duit misalnya. Tapi kalau mereka minta, waduh bahaya ini. Kalau mereka minta ini bahaya. Bisa kita ikut membantu dalam kemaksiatannya. Nah, sebaiknya kita nggak usah, menghindari hal itu. Nah, kalau bisa ya memang kita ngasih ya. Kalau ngasih entah itu makanan atau apa, dengan niat mudah-mudahan dengan adanya makanan ini mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwah. Ya. Mudah-mudahan sedikit yang kami ungkapkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang narkoba dan khamr ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.